warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kata kelas, silakan disiapkan dulu. Seluruhnya hidup siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, semuanya baik? Baik. Semua sehat? Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak. Ada yang tahu kabarnya? Tidak. Sakit atau izin atau apa? Alfa. Jadi dia udah alfa ya? Ya, kemarin juga tidak hadir kayaknya kalau tidak salah. Berarti kalau misalnya cukup 3 hari nanti tidak hadir, kita datang untuk menjenguk temannya. Oke, jadi anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Membuat video. Video apa yang kita buat? Iklan. Jadi salah satu khas iklan adalah mengajak ataukah mempersuasi. Iklan dari Habib kemarin ada yang ingat iklan apa? Paramex. Berarti iklannya mengajak kita untuk mengonsumsi obat Paramex ketika sakit kepala. Kalau iklannya Yulpa ada yang ingat apa? Nextar. Kira-kira apa tujuannya dia? Kira-kira apa tujuannya Yulpa membuat iklan itu? Kalau Nextar. Yang lain ada kira-kira apa tujuannya? Mengajak kita Untuk membeli Superstar. untuk membeli Superstar karena rasanya coklat banget rasanya. Ya, kalau iklannya kemarin Usman dan kawan-kawan itu tentang Putih. air putih, mengajak kita hidup sehat. Dan anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan membuat iklan lagi karena berdasarkan kemarin hasil iklan yang kalian buat, kita putar coba salah satunya. Kita putar iklannya Habib yang dibuat oleh Habib. Iklannya kemarin, ini contohnya dikirim tadi. Sakitnya kepalaku. Lihat potongan kepalanya. Pengambilan gambar terpotong kepalanya. Dan yang orang kedua ini membelakangi kamera. Orang kedua juga ini, 2 orang ini membelakangi kamera. Jadi tidak terlihat ekspresi mukanya. Ya, oke. Dari pilih garam. Kameranya juga bergoyang. Bergoyang. Yang terakhir itu sudah sangat bagus. Jadi dari iklan yang kita buat minggu lalu itu masih ada yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu kita akan membuat iklan lagi supaya hasilnya jadi lebih baik. Tetapi sebelum masuk itu kita akan belajar materinya dulu. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian diharapkan dapat menyusun iklan sesuai dengan struktur yang tepat. Mulai dari strukturnya, mulai dari pembukaannya, mulai dari inti dari iklan tersebut sampai penutupnya. Penutupnya tadi Habib, minum Paramex bisa diminum kapan saja dan di mana saja. Itu sudah bagus, mantap. Isinya juga ajakannya minum Paramex ketika sakit kepala. Itu juga sudah bagus.
tinggal eksekusinya. Yang kedua, siswa dapat menyusun iklan dengan menggunakan kaidah kebahasaan yang tepat. Jadi bahasanya juga harus ada persuasifnya, ajakannya. Kalimatnya juga harus jelas. Jadi kita akan membuat iklan seperti itu. Bagaimana, sepakat? Sepakat. Tapi sebelum itu kita harus buat kesepakatan kelas, peraturan kelas, supaya kalian jangan sampai ada yang disuruh pergi buat iklan di luar, ternyata kalian pergi belanja mungkin baru lupa tentang tugasnya. Makanya kita buat peraturan kelas dulu supaya lebih tertib. Oke, sepakat? Sepakat. Peraturan kelas kita. Jadi anak-anakku saya harapkan masing-masing menyumbang satu buah peraturan. Ambil satu buah kertas, kertasnya kecil saja. Kemudian tuliskan di sini peraturan yang kita sepakati. Masing-masing satu orang membuat satu peraturan. Contoh peraturannya, meminta izin ketika ingin bertanya, ataukah meminta izin ketika ingin keluar kelas, ataukah tidak mengejek pendapat teman yang lain. Oke, silakan ambil satu kertas. Kalian menuliskan peraturan kelas yang kalian ingin tuliskan, kalian ingin sepakati, kalian tulis di kertas ini. Kemudian kalian akan tempel di papan tulis bagian sebelah kiri. Nanti kita akan tentukan apa nilai kebajikan dari peraturan kelas tersebut. Oke, saya bagikan. Jadi kalian menulis masing-masing orang dua peraturan. Jadi itu saja, sudah bagus itu. Silakan tuliskan. Misalnya kalian kan sebentar akan bekerja kelompok, maka kalian bisa membuat peraturan harus saling kompak harus bekerja sama dalam kelompok, tidak boleh egois. Ya. Tuliskan aturannya itu. 2, Pak. 2. Bentuknya love ya. Itu menandakan cinta. Silakan tulis. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Oke, jadi sesuai urutan, mulai dari perempuannya dulu. Silakan tempelkan peraturan kelas yang kalian ingin sepakati di dalam kelas kita. Tempelkan di sini. Silakan perempuannya dulu. Tempelkan. Baru kita akan menganalisis apa nilai kebajikan yang ada di peraturan tersebut. Silakan tempel. Ya, oke, perempuannya sudah selesai. Silakan. Perempuannya sudah selesai, jadi sekarang giliran laki-lakinya. Silakan, mulai dari Usman, Faisal, Habir, Hamka, Adrian, dan Adnan. Silakan tempel peraturan kelas yang kalian ingin sepakati di dalam kelas kita. Lakinya juga ada. Oke, jadi alhamdulillah anak-anak kita sudah membuat peraturan kelas. Saya akan bacakan di sini. Tidak boleh mengejek teman atau bersikap tidak senang terhadap pendapat teman. Artinya ini apa kira-kira nilai kebajikannya di sini? Tidak boleh mengejek teman, berarti itu adalah sikap saling
hormati. Saling menghormati. Berarti kita nilai kebajikannya di sini adalah saling menghormati. Oke, ini sudah. Tidak boleh memukul teman atau mengejek dan menghina teman. Apa kira-kira? Tidak boleh memukul, mengejek dan menghina teman. Berarti masih sama saling menghormati dan saling menyayangi. Saling menyayangi karena tidak memukul. Apalagi tidak boleh keluar tanpa izin. Kalau keluar tanpa izin, kira-kira siswa keluar tanpa izin guru, kira-kira itu nggak hormat gurunya. Berarti masih saling menghormati. Oke? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa kira-kira? Artinya menjaga lingkungan. Tapi ada kata sebelumnya adalah menjaga kebersihan. Berarti nilai budaya positifnya, nilai kebajikannya di situ adalah menjaga kebersihan. Ketiga, menjaga kebersihan. Ini dilarang membawa HP jika tidak ada perintah dari guru. Apa itu kira-kira? Tata tertib. Kedisiplinan. Menjaga kedisiplinan. Kan tanpa perintah. Kalau disuruh ya boleh bawa. Meminta izin jika ingin keluar kelas. Sama tadi toh. Tidak boleh mengejek teman. Berarti saling menghormati. Tidak boleh keluar kelas kalau tidak minta izin ke guru. Sama gini toh. Saling menghormati. Lanjut, tidak boleh membuang sampah, sama. Tidak keluar sekolah hanya untuk keperluan tidak penting. Oke, sama tadi, menjaga kedisiplinan. Harus menghargai pendapat orang lain. Dilarang menyalakan handphonenya di dalam kelas, sudah tadi. Dilarang membuang sampah di laci meja, sama. Tidak mentertawai hasil karya teman kita. Berarti saling hormati. Dilarang membuang sampah, sama. Tidak boleh egois di dalam kelas. Berarti saling bekerjasama atau saling berkolaborasi. Dilarang bermain HP, dilarang membuang sampah. Oke. Berarti nilai kebajikan yang kita buat itu ada 5. Ada 5 nilai kebajikan yang kita sepakati. Tadi kita sudah membuat nilai kebajikan yang kita hasilkan bersama, yaitu saling menghormati, saling menyayangi, menjaga kebersihan, menjaga kedisiplinan, dan saling bekerja sama. Kita akan membuat 5 buah kesepakatan kelas yang mengandung nilai tersebut. Jadi tidak hanya kalian, tetapi saya juga sebagai guru. Jadi keyakinan kelas kita yang pertama adalah kami, guru dan murid, saling menghormati. Kami, guru dan murid, saling menyayangi. Kami, guru dan murid, menjaga kebersihan kelas. Kami, guru dan murid, menjaga kedisiplinan. Kami, guru dan murid, saling bekerja sama. Sepakat dengan keyakinan kelas kita? Sepakat. Artinya, jika ada yang melanggar, maka kita akan kembalikan ke keyakinan kelas kita agar kita bisa mematuhi keyakinan kelas kita. Oke? Sepakat? Sepakat. Oke. Jadi, kita akan lanjut ke materi kita. Itulah tadi pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya kita akan membuat video. Jadi kalian akan membuat video di luar sesuai dengan konsep yang telah kita sepakati tadi. Jadi kelompok 1 akan membuat video tentang apa? Apa? Belum ada? Kelompok 2? Obat. Kalau kelompok 3? Monty, minuman. Jadi tinggal kelompok 1 yang merumuskan idenya. Oke, setelah pembelajaran ini kita akan keluar untuk membuat video.
Sampai jumpa setelah kalian membuat videonya nanti. Kita akan putar sama-sama di dalam kelas. Oke, silakan beraktivitas dan membuat videonya di luar. Sampai jumpa Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu guru sekalian dan anak-anakku sekalian yang hadir pada hari ini. Jadi terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Sebelumnya saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita berjumpa dalam kegiatan program diseminasi program guru penggerak. Jadi sebentar saya jelaskan apa itu program diseminasi. Dan yang tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Anak-anakku sekalian serta Bapak Ibu guru sekalian yang hadir pada hari ini. Jadi salah satu visi dari guru penggerak itu atau kita biasa jadi katakan itu adalah sebagai motto adalah tergerak, bergerak dan menggerakkan. Artinya kita tergerak untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di negara kita saat ini, ataukah khususnya di sekolah kita saat ini. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Kata ketiga ini, menggerakkan, itulah yang menjadi dasar program diseminasi ini. Program diseminasi adalah program penugasan. Artinya materi-materi yang kami dapatkan di guru penggerak itu kita imbaskan kepada peserta didik, kepada orang tua, dan kepada pendidik. Jadi pada hari ini salah satu tugas dari guru penggerak adalah program penimbasan tentang budaya positif yang ada di modul 1.4. Ya. Jadi pada hari ini hal yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang budaya positif. Jadi akan ada tentang restitusi, segitiga restitusi, bagaimana posisi kontrol guru, dan bagaimana itu yang namanya kesepakatan kelas. 3 hal tersebut yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum masuk materi, untuk merefresh pikiran kita akan bermain. Kelas 7 ada yang hadir? Tidak ada. Kita akan bermain yaitu tentang, ini adalah salah satu bentuk ice breaking. Kita akan bermain tentang acak kata. Jadi ada slide nanti yang tersusun ataukah tersusun secara acak. Contoh, kalau saya katakan, saya tulis seperti ini, sebentar. Misalnya negara, dia tulisannya garame. Nah, berarti itu adalah negara, bisa tersusun. Nah, sebentar akan ada nama negara yang grupnya itu teracak. Teracak. Jadi siapakah yang bisa menebak lebih cepat? Apakah guru-gurunya ataukah justru siswanya? Ya, kita akan lihat sebentar. Coba yang pertama negara ya. Kira-kira negara apa ini? Afghanistan bersamaan ya. Oke, bagus. Ini oh iya betul, Afghanistan. Ini Indonesia. Oke, bersamaan lagi. Tidak matang di kalah, bagus. Ini Ada kelihatan? Filipina. Nixnya. Iya, punya ya. Biasanya kurang sekali. Ya, oke. Biasanya kurang sekali. Orange ya. Oke. Filipina. Kali ini? Oke, Malaysia. Bagus.
Rusia salah. Name Isur. Suriname. Tentara guru geografi. Guru SPS. Oke, kalau ini dia tentang olahraga. Olahraga ya. Dikali. Oke, bagus. Ini guru olahraga itu. Bukan. Tarna Gisep. Kira-kira apa ini? Kira-kira apa itu? Segi apa itu? Bukan senang. Ayo mau pikir apa kira-kira? Tarna Gisep. Angkat besi. Oke, satu lagi. Kira-kira apa ini? Renang. Bagus. Renang. Ini Unkibe. Dia bahasa Inggris. Bukan permainan sih sebenarnya. Pernah ramai ini waktu sama-sama 2 tahun lalu mengganggu jalanan. Panbai. Kali ini andalannya Pama gol. Andalannya Pama ini gol. Terakhir baseball. Oke. Jadi itu tadi ice breaking ataukah kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya itu adalah artinya pemecah keheningan. Jadi ini bisa digunakan ketika dalam pembelajaran banyak yang diam. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Jadi kita akan melakukan program diseminasi tentang modul 1.4 budaya positif. Ada capaian modul yang ingin dicapai pada pertemuan ini, yaitu bagaimana memaknai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila dan memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Bismillah, coba. Masih jalan, jangan sampai Masih nyala. jalan waktunya. Ya. Merekam? Ya. Oke, nanti buka. Jangan sampai. Pertanyaan pengantiknya. Menurut Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Tidak. Oh, siswa menjawab bahwa itu tidak. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru? Kadang sesuatu itu harus kadang juga kayak dikasih nasihat. Bergantung. Jadi ada beberapa siswa yang mengatakan bahwa hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan. Dan dari pandangan Bapak Ibu gurunya mengatakan bahwa terkadang bergantung dari kondisinya. Sebentar kita akan bahas lebih jauh tentang ini. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Dapat?
Jepang katakan dapat? Tidak. Yang lainnya? Dapat. Jadi bisa saja ya. Nanti kita bahas lebih jauh. Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Misalnya ada yang lebih satu, kita kasih apresiasi dalam bentuk bisa? Tidak? Tidak. Hanya mengatakan tidak, ada yang mengatakan bisa. Oke. Kita akan lihat nanti. Kita akan bahas sebenarnya apa sih sebenarnya makna disiplin itu? Menurut anak-anakku sekalian, apa makna disiplin? Disiplin, kalau dalam konteks ini, dia berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Artinya, disiplin itu kita belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan dan menghargai diri kita sendiri dalam hal profesi kita. Misalnya, kalau siswa menghargai profesinya sebagai belajar, berarti dia harus bekerja sesuai dengan tugasnya, yaitu belajar. Begitupun dengan Bapak Ibu guru. Kalau menghargai profesinya sebagai seorang guru, berarti tugasnya adalah mendidik. Kita akan bahas tentang lebih jauh ke hal restitusi. Cara untuk melakukan pendisiplinan adalah salah satunya adalah keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Ada yang tahu konsep keyakinan? Apa itu keyakinan? Sesuatu yang diakui oleh semua orang atau dan disepakati oleh semua orang. Itu adalah keyakinan. Betul. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Pernah dengar dilarang membuang sampah di dalam kelas? Ataukah dilarang berbicara ketika gurunya sedang menjelaskan? Apakah itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Jadi kita akan membentuk sama seperti yang saya buat kemarin di kelas 8, yaitu tentang keyakinan kelas. Kelas 8 sudah lakukan itu. Jadi peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas itu akan menciptakan lingkungan positif dan akhirnya akan melahirkan yang namanya budaya positif. Kira-kira di sini saya geser sedikit supaya lebih jelas saya. Oke? Nah, di sini ini merupakan kesepakatan kelas dan bukan sebagai sebuah peraturan kelas, karena peraturan kelas itu semacam ada konsekuensi yang kita harus dapat ketika ada kata dilarangnya dia bernuansa negatif. Contohnya dilarang buang sampah, jangan mengganggu teman, dan lain sebagainya. Itu peraturan kelas. Sedangkan kesepakatan kelas dia mengambil nilai kebajikan yang ada dalam peraturan kelas tersebut. Contohnya dilarang datang terlambat, ataukah tidak boleh datang terlambat masuk ke kelas. Itu kan bernuansa negatif. Jadi nuansa positifnya kami guru dan siswa saling disiplin dalam pembelajaran. Itu kan nuansa positifnya. Jadi dalam konsep psikologi dikatakan bahwa kata negatif biasanya merasa kita untuk melanggar. Contoh, jangan pikirkan kucing hitam. Apakah kalian berpikir tentang kucing hitam? Iya. Seperti itu pula kenapa konsep kesepakatan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif, supaya tidak ada lagi rasa
ingin melanggar. Jadi ini konsep tentang kesepakatan kelas. Contoh, dilarang mengganggu teman. Anak-anak pada umumnya akan tertantang untuk melakukan hal itu. Karena konsep psikologinya seperti itu. Jadi kita buat kesepakatan kelasnya, misalnya kami murid yang semangat belajar, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Artinya murid juga dan sesama murid itu saling menyayangi. Kami sesama murid saling menghormati. Berarti tidak ada kalimat negatif di situ. Ya, itu bedanya antara kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Bisa dibaca Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Contoh peraturan kelas. Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Saya mulai dari buku Isma. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Buat dalam bentuk kalimat seperti ini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kami murid boleh. Tetapi mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah nilai positifnya adalah kerapihan dan kedisiplinan. Berarti bisa di sini kami murid yang selalu mengutamakan kerapihan. Dilarang mengganggu orang lain. Mungkin Bapak Rani sebagai guru PKN kira-kira apa? Kami murid dan guru selalu saling menyayangi. Kami guru dan murid selalu menyayangi. Mengganggu orang lain kalau berarti kita saling menyayangi berarti tidak saling mengganggu kan? Ya seperti itu. Jadi tidak ada kata-kata negatifnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa keyakinan kelasnya kira-kira? Kami selalu tepat waktu. Kami guru dan murid selalu disiplin. Disiplin masuk kelas. Dilarang melakukan kekerasan. Ayo Pak, yang pernah jadi objek bully teman-temannya. Kira-kira dilarang melakukan kekerasan apa? Tidak positifnya. Kalau dibuat dalam keyakinan kelas. Kami murid saling menghargai. Beda kan saling menyayangi sama saling menghargai? Iya. Kalau saling menghargai misalnya ada pendapatnya temannya, jangan kamu, jelek pendapatmu. Itu kan tidak menghargai. Jadi seperti itu yang namanya keyakinan kelas. Ini tadi tanggung jawab, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan itu adalah keselamatan atau menghormati orang lain dan lain sebagainya. Bapak Ibu guru serta anak-anak sekalian, kira-kira ketika seseorang melanggar itu, apakah kebutuhannya itu terpenuhi atau tidak? Kebutuhan dasar manusia itu ada 4, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan, dan keempat kebebasan. Kebutuhan dasar ini jika tidak terpenuhi maka itulah yang merangsang seseorang untuk melanggar peraturan. Contoh, manusia itu pada dasarnya ingin selalu berkuasa, sama seperti prinsipnya penjajahan. Ada glory, gospel. Kenapa orang seperti Sandiaga Uno yang sudah kaya, orang seperti Yusuf Kalla sudah kaya, tetapi masih mencalonkan diri sebagai wakil calon presiden? Apa yang dikejar?
Apa kebutuhannya? Kekuasaan. Jadi manusia itu mulai dari lahir sampai mati memiliki keinginan untuk menguasai. Jadi anak-anak sekalian, kebutuhan dasarnya juga itu sudah ada sebenarnya yang ingin menguasai. Kenapa seseorang membuli temannya? Karena menyuruh dan lain sebagainya memerintah, makanya ada nama disebut mandor, karena dia ada kebutuhan dasarnya untuk menguasai, dan inilah yang harus ditekan sedikit. Posisi kontrol. Jadi posisi kontrol dulu itu nanti kita bahas di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan posisi paling tinggi itu adalah manajer. Penghukum umumnya ketika melakukan kesalahan langsung dilarikan ke apa yang mesti konsekuensi yang harus kamu tanggung. Sedangkan dan sebenarnya ini benar, boleh. Kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu kadang juga membuat seseorang itu merasa sadar. Contohnya, nah, orang tuamu itu sudah berusaha pergi subuh pulang malam hanya untuk biayai. Masa kamu seperti itu? Kamu tidak kasihan sama orang tuamu. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi kita merasa bersalah kepada orang tua kita, dan itu juga boleh dibenarkan selama tujuannya adalah untuk mendisiplinkan. Yang ketiga adalah teman. Biasanya dia lebih dekat hubungan. Kenapa begitu benar? Kenapa tidak benar? Itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Biasanya digunakan untuk tingkatan level atas, kelas 9, kelas ataukah tingkatan SMA. Kalau SD sepertinya kurang cocok untuk teman ini, karena ada posisinya juga. Kalau penghukum, ya masih sering kita gunakan untuk SD, karena memang harus diberikan sedikit efek jerah. Yang ketiga adalah pemantau. Pemantau di sini kita bentukkan dengan apa peraturan kelas yang telah kita sepakati. Nah, ingat apa peraturan kelas kita? Kenapa datang terlambat hari ini? Misalnya dia sudah menjawab datang pukul 7.15. Lantas kenapa datang pukul 7.30? Berarti kamu melanggar ya? Itu adalah pemantau. Kita selalu bentukkan dengan peraturan kelas yang telah kita buat. Lantas, apa bagian paling tinggi adalah manajer. Manajer di sini kita gali dulu alasannya, tidak langsung katakan apa peraturan kelasnya, tetapi kita gali alasannya. Nah, kenapa datang terlambat hari ini? Kita gali. Oh, ternyata misalnya dia ban motornya bocor. Berarti ada alasan di balik itu. Jadi konsekuensi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan nantinya. Oke. Ini terakhir. Setelah ada keyakinan kelas, ada posisi, kita paham posisi kontrolnya, maka yang posisi manajer itu selalu menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah langkah dalam membuat peserta didik itu sadar tentang kesalahannya. Dia mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi yang paling pertama, kita menstabilkan identitas, tidak langsung emosi menghadapi peserta didik, tidak langsung emosi. Misalnya, kenapa datang terlambat? Usah. Itu kan peraturan yang tempo dulu. Sekarang Bapak Ibu gurunya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Selalu menstabilkan identitas kalian dulu. Pertama, kita selalu mengatakan kenapa sudah terlambat? Ataukah kita tanyakan, ayah,
semua orang pasti pernah melakukan kesalahannya, tetapi tidak ada orang yang selalu melakukan kesalahan yang berulang. Kalau melakukan kesalahan yang berulang itu berarti itu adalah hal yang disengaja. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian di sini kita tanyakan apa sebenarnya, apakah mereka sudah sadar atas kesalahannya atau validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa datang terlambat ya? Kita sudah praktek dulu di rumah ya, di kelas 8. Dan yang terakhir adalah menanyakan nilai-nilai apa yang mereka langgar. Menurut anakku, keyakinan kelas apa yang kalian langgar ketika terlambat? Dibukakanlah keyakinan kelasnya. Misalnya kami guru dan murid disiplin dalam kehadiran. Oh, berarti kamu melanggar ini ya kan? Baru diberikan konsekuensi apa yang harus mereka lakukan. Jadi boleh kita katakan seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, atau apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Masih ingat? Setelah itu baru kita hubungkan dengan pelanggaran yang dia lakukan. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan dari anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru, aman? Aman. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya Bapak Ibu guru bisa menerapkan yang namanya keyakinan kelas di dalam kelas supaya psikologi anak-anak kita tidak lagi melanggar. Dan kepada anak-anak sekalian, mudah-mudahan nantinya ketika keyakinan kelas itu sudah ada, kalian tidak sengaja, tidak dengan sengaja melanggar keyakinan kelas yang telah kalian sepakati. Karena itu adalah keyakinan kalian. Sama seperti Islam, sama seperti agama kita. Kalau kita telah yakin bahwa agama itu adalah sesuatu yang benar, maka kita tidak mungkin melanggar keyakinan yang telah kita pegang tersebut. Oke? Sebagai penutup, mari kita ciptakan budaya positif di sekolah kita, budaya disiplin, budaya tanggung jawab, budaya terus belajar dan lain sebagainya. Semoga kita nantinya bisa menjadi anak-anak sekalian, bisa menjadi insan-insan yang sukses. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.